Namun Budaya. Perkenalkan, saya Fajar Hidayat SHMH, perpindahan jenjang keahlian Pol PP dari Kota Kediri akan melakukan suatu hal yang mana urusan wajib, urusan bilan yang pertama terkait mengenai hal yang mana itu menjadi pengendalian penertiban massa. Di sini saya bersama para anggota akan berkumpul, akan berkoordinasi mengenai tata cara pengendalian massa yang berdasarkan SOP yang berlaku di pemerintahan Kota Kediri, khususnya Satpol PP. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan melakukan suatu giat untuk pengendalian massa, di mana akhir-akhir ini tadi Kota Kediri di tanggal 30 Agustus 2025 terjadi suatu hal yang kurang enak dalam aparat dalam hal terkait mengenai pengendalian massa yang tidak teratur, yang bersifat anarkis, dan salah satunya terbakarnya gedung DPRD Kota Kediri. Mungkin ada salah pendapat sebelum kita melangkah untuk hal yang bersifatnya nanti penindakan terkait pengendalian massa. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang berpendapat. Silakan Mas Aditya, dapat. Dan izin untuk terkait kerumunan massa atau aksi unjuk rasa Ya. itu sebenarnya anggota Satpol PP itu kita berada di ring mana untuk pengendalian massa tersebut. Mungkin itu aja. Siap. Ini nanti tentunya kita ada satu hal yang mana nanti ada penunjuk teknis itu salah satunya kita harus koordinasi karena pengendalian massa nanti itu memang kewenangan kita dalam hal tadi menjaga aset-aset milik pemerintah daerah Kota Kediri. Namun untuk massa secara keseluruhan yang anarkis dan penindakan itu sudah ada batasan-batasan. Mungkin ada dari semisal ada penjara atau apa, nanti fungsi kita hanya mendata, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, yang mana itu nanti kepolisian harus bisa mengakomodir penjara-penjara mendata secara valid dan harus bisa mengkualifikasikan sesuai dengan penindakan yang juga berdasarkan hukum. Seperti itu Mas Aditya. Dan untuk yang lainnya mungkin Mas Widodo. Yang lainnya Mas Effendi atau Mas Tommy mungkin ada salah satu hal yang mana itu nanti pengamanan terkait mengenai aset-aset milik pemerintah daerah, tentunya seperti apa kita mengendalikan massanya. Cukup ya. Ya memang massa itu harus dikendalikan karena massa itu tadi tentunya ada yang menggerakkan dalam hal itu apa? Menggerakkan yang dalam tadi yang memiliki suatu kepentingan, karena Kota Kediri itu kota yang kondusif. Jadi kota yang kondusif itu tadi masyarakatnya, karakter masyarakatnya, budaya Kota Kediri itu budaya yang sangat humanis. Jadi kita juga sangat terkejut karena kenapa? Yang melakukan suatu hal penindakan seperti tadi, pengendalian massa atau sampai terjadi perusahaan massa itu tadi kan disebabkan karena orang yang di luar Kota Kediri yang memang secara sengaja atau hal apa, apalagi di bawah usia yang masih belum cukup umur, tentunya itu akan menjadi hal yang mana akan berdampak sangat negatif untuk Kota Kediri. Pos polisi dibakar, gedung DPRD dibakar, pemerintah daerah dibakar, apalagi ada hal yang menjadi penjaraan. Makanya kita harus mengidentifikasi dini, pengenalan diri atau deteksi dini terkait mengenai fungsi Satpol PP, yang tentunya fungsi Satpol PP itu tadi harus hal yang mana dapat menjadi kunci utama untuk penjagaan aset. Tapi kita harus maklumi karena Satpol PP itu tadi karena terbatasnya Satgas itu jadi tentunya akan menjadi suatu hambatan yang mana hambatan itu akan mengakibatkan apa? Kurang terpenuhinya atau tidak terkendalinya, karena kita itu bersifat hal yang mana itu meredam. Karena seorang petugas tadi tanpa ada suatu perintah pimpinan atau pengambil kebijakan yang salah, tentunya akan fatal di dalam suatu bentuk organisasi itu sendiri. Tentunya Satpol PP hal ini tadi ingin jangan sampai nanti masyarakat yang berbuat anarkis tadi mengulangi kembali. Karena kita itu tadi harus salah satunya hal yang mana menjadi ketentuan kepala daerah selaku penentu kebijakan, ada suatu pam swakasa di mana kita harus menjaga aset-aset bersama lingkungan, bersama warga, diajak kerjasama. Hal ini apa? Untuk mencegah jangan sampai terulang kembali, karena pelayanan umum itu sangat fatal yang berakibat tentunya dampaknya bisa merugikan banyak pihak. Atau mungkin terkait mengenai satpamnya kita
kita yang di luar terkait mengenai pengamanan seperti apa Mas? Atau mungkin dalam hal tadi sampai kita yang masih kurang untuk mengakomodir tindakan yang kita lakukan dalam pengendalian massa atau demo. Kalau memang untuk pengendalian massa mungkin fasilitas Kapolres Kota Kediri mungkin masih kurang. Benar, Ya, benar Mas. jadi dari situ kita untuk bertindak juga meskipun ada instruksi dari pimpinan, kita juga ragu karena memang perlengkapan atau surprise kita masih kurang. Betul. Betul. Gini, terkait mengenai ring pengamanan itu TNI, Polri atau Satpol PP tentunya kita sinergikan. Kalau bagi saya itu ring pengamanan itu tidak ada. Tapi kalau mengenai suatu bentuk penanggung jawaban mutlak itu memang keamanan ketertiban dalam hal yang mengakibatkan adanya suatu anarkis tadi yang memiliki satu hal kewenangan peneliti tadi kepolisian. Tapi kepolisian tadi ya harus berkomunikasi efektif dengan kita. Komunikasi efektif tentunya kita membuatkan schedule, jadwal atau patroli bersama, patroli rutin bersama. Dalam hal tadi ada suatu bentuk jeda waktu setelah ada suatu demo yang dapat menimbulkan kerusuhan yang mana itu nantinya mengakibatkan fatalnya atau turunnya pelayanan publik itu nanti tentunya masyarakat Kota Kediri akan terganggu. Makanya fungsi kita itu memang pelayanan jasa. Kita itu ada undang-undangnya, ada Permendagrinya, yang mana Permendagri itu sudah menyebutkan bahwa kita itu menjadi urusan jasa. Pelayanan rantikum itu menjadi urusan jasa, urusan wajib, bukan urusan pilihan. Dan itu menjadi suatu hal yang mana urusan konkuren itu sifatnya mutlak dalam tadi kita bertanggung jawab pemerintah tadi untuk menjaga keamanan ketertiban yang ada di Kota Kediri. Mungkin saran-saran Mas Ditya, teman-teman rekan-rekan terkait mengenai peningkatan SDM kita atau apa? Sastras mohon dilengkapi. Ya, siapa gitu? Karena sahabat nanti tentunya adanya seperti tadi, like-nya sahabat tadi ini sudah daluarsa atau apa, sudah butuh ganti yang baru atau nanti kita dalam tadi membutuhkan satu hal yang bisa alat yang bisa menjaga diri kita akibat hal yang mana berbuat anarkisnya suatu tindakan demo atau massa yang berbuat anarkis yang tidak bisa dikendalikan. Tentunya kita harus menyelamatkan diri kita juga. Dan keduanya mungkin terkait mengenai satu hal kebijakan pimpinan tentunya juga sinergi tegak lurus dengan jajaran samping. Karena kenapa? Kita saling melindungi dalam tadi kita hilangkan sifat ego, karena yang kita jaga itu ketertiban yang ada di Kota Kediri secara seluruhnya, secara keseluruhan. Jadi jangan sampai nantinya Kota Kediri tadi, Kota Kediri yang sangat kondusif, Kota Kediri yang dalam tadi kota yang tidak pernah ada suatu bentuk kerusuhan yang merupakan barometer nasional terdampak akibatnya hal yang mana kerusuhan tanpa tidak jelas pemicunya itu apa, tanpa tidak jelas ada suatu bentuk aduan terlebih dahulu atau aduan terkait mengenai laporan ada suatu bentuk tindakan pengarahan massa di lokasi-lokasi milik pemerintah daerah Kota Kediri semua. Atau teman-teman mungkin apa yang ingin teman-teman jadikan untuk menggali motivasi atau cara meningkatkan ADM rekan-rekan tadi agar dapat upayanya menjadi hal yang mana itu nanti bisa memberikan petunjuk atau bisa merespon terkait mengenai SDM-nya teman-teman, atau teman-teman bisa satu bentuk diklat terkait mengenai satu pertemuan yang dimana untuk benar masa apa-apa. Mungkin teman-teman bisa memberikan saran dan petunjuk. Silakan, silakan. Mungkin SDM-nya, saya ingin memahami terkait dengan juga kompetensi ini, atau mungkin saya ingin memahami terkait dengan tata cara teknis pembuatan SOP. Jadi SOP kita juga satu. SOP kita menentukan dalam masa, tindakan divisi itu harus ada SOP-nya. Dan SOP itu tadi merupakan suatu bentuk gambaran yang mana gambaran itu tadi menjadi ruang lingkup menjadi pedoman dasar dan kita melakukan suatu hal tindakan
untuk penambahan tim atau apa, atau dianggap patroli pengamanan terkait dengan kendalian massa, atau mungkin jumlah personil yang harus kita turunkan di lapangan. Ini saya pendapatnya. Kalau untuk saya terkait personil mungkin memaksimalkan yang ada saja cukup. Maksudnya memaksimalkan yang ada, mungkin untuk personil semua dibekali dari mungkin diklat untuk pengendalian massa seperti itu, terus sarpras dan tambahan mungkin kesejahteraan. Betul. Karena memang kita itu tugasnya sudah sangat berat. Kita benturan langsung dengan massa dalam tadi, kita juga menjaga diri kita jangan sampai dalam hal tadi ada tindakan yang dapat berimbas suatu bentuk dampak hukum. Karena kita itu sifatnya juga harus humanis, responsif, tapi juga tegas. Jadi dalam tadi teman-teman nanti mengakomodir dalam satu bentuk kegiatan yang mana kegiatan tadi akan menjadi satu bentuk kegiatan yang berintegritas dan berbasis anggaran. Tentunya dari tadi dengan anggaran yang memadai dan kita memperhatikan kesejahteraan, tentunya teman-teman juga bersemangat. Karena apa? Karena itu menjadi salah satu reward dalam bertugas yang ada di lapangan. Tentunya teman-teman sudah dijaga kedisiplinan. Tentunya teman-teman dalam hal tadi jangan sampai bertindak kasar oleh suatu pergerakan massa. Kita bekerja bagaimana massa itu tidak bertindak secara liar. Sementara itu saja teman-teman, dan terima kasih banyak. Mungkin ini menjadi suatu hal yang mana seperti panitia nanti menjadi suatu hal SOP kita, di mana kita harus meningkatkan intelektual kita, wibawa kita di lapangan. Kita bisa menjaga pertakat diri yang terus kondusif dan menjadi barometer nasional. Terima kasih, selamat bertugas, selamat bekerja. Tentunya itu menjadi suatu bekal teman-teman. Terima kasih, saya sampaikan. Jaya, saya Imra, dari Satuan Polisi Pamor Kota Kediri, di mana saya akan mengikuti hal peralihan jenjang Polisi Pamor Praja perpindahan ke peralihan. Di sini ada hal yang mana saya sampaikan terkait mengenai giat pengelolaan justisi dan pengelolaan non justisi. Yang mana nantinya kita ya salah satunya mungkin dari perencanaan suatu hal penindakannya, justisinya seperti apa, non justisinya seperti apa. Karena justisi itu dan justisi non justisi merupakan suatu bentuk satu kesatuan. Jadi penindakannya melalui PMPNS dan aduan masyarakat yang dimana itu nanti ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti, karena kita harus memiliki suatu bentuk kekuatan pembuktian yang mana itu nanti bisa menjerah efek jerah bila dia itu melanggar suatu hal pelanggaran. Terima kasih. Mungkin dari PPNS Pak Agus bisa menyampaikan terkait mengenai kegiatan penegakan perda untuk pengelolaan justisinya di PK5 secara langsung. Terima kasih. Terima kasih waktunya ya Pak Wajah. Ini di jalur waktu yang mengerjakan PKL sesuai Perda Nomor 37 Tahun 2015 tentang penerapan PKL untuk justisinya kita nih, karena di Perda adalah non justisi ya. Langkah-langkah kita yang pertama, kita koordinasi dengan tim penata PKL yang ada di Kota Kediri, yang termasuk Terindah, Satpol PP, Dinas Perhubungan ya. Itu kita sosialisasikan kepada PKL sesuai perda tersebut, yang di situ sudah diatur terkait jam jualan ya. Di situ tertera jam jualan untuk jalan bawah ya, khususnya di PKL boleh jualan mulai pukul 21.00 sampai dengan 08 gitu. Sampai jam 8 pagi. Dan nanti untuk jam yang siang yang dulunya banyak PKL di situ sudah kita arahkan untuk kita geser, mungkin bisa di Taman Kantas, mungkin bisa di tempat yang diperbolehkan sesuai perwal. Terus untuk yang malam, nanti yang malam kalau belum, mungkin dia mulai jualan jam 6, 18 ya, jam 18 mungkin dia bisa jualan dulu di Jalan Brawijaya, karena di situ sudah diperbolehkan untuk jam 18. Ya khusus di Jalan Dowo itu boleh jualan nanti pukul 21.00 tuh. Itu untuk sosialisasi, tapi dampaknya kadang masih ada PKL yang masih bandel ya. Penanganan kita juga nanti kita beri surat teguran, 1, 2, 3 tertulis. Tapi kalau mereka tetap bandel, ya terpaksa kita adakan penindakan.
Contohnya kita tindakan yaitu mengambil barang sesuai yang diuntuk atau dirah ya. Kita ambil barang milik mereka seperti tikar, kursi, dan yang nantinya akan kita bawa ke kantor satpol dan nanti bisa diambil lagi oleh pemiliknya. Ya, nanti diambil di kantor satpol, kita dengan pembinaan, pengertian sesuai perwal, keterangan yang ada di perwal tersebut. Mungkin itu yang terkait PKL Jalan Tuku, Pak. Terus yang ada di lapangan mengenai tindakan justisinya, PK5 itu tadi ada nggak yang menggerakkan terkait mengenai kelompok paguyuban PK5-nya yang di daerah tersebut yang dia berjualan atau mengganggu ketertiban tadi? Seperti apa Mas Agus? Ya, sebetulnya ada ya. Ada salah satu ya, dan juga menjadi saya tidak kita sebutkan ya. Tapi tetap kita dengan humanis ya, dengan humanis kita sampaikan sesuai kita, karena satpol kan tidak ada, kita sesuai perda yang berlaku itu. Ya, kalau dia tetap melanggar, tetap kita tindak. Ini seperti itu. Itu terus gimana cara kita menjaga suatu bentuk integritas bila mana dia ada jerahnya terkait pengambilan suatu barangnya yang sudah diambil dan kita menjadikan suatu efek jerah tadi, mereka seperti apa yang kita lakukan? Apa kita melakukan suatu hal yang mana itu nanti ada mempersulit atau apa, atau kita melakukan suatu bentuk edukasi ke mereka agar dia itu patuh sama ketentuan yang sudah berlaku yang ada di Kota Kediri, atau dalam tadi menjadi efek jerahnya dia nggak mengulangi lagi bahwa dia itu juga salah bertempat di mana itu juga mengganggu ketertiban lainnya. Seperti apa Mas? Ya, iya, saya sesuai dengan Pak Wali yang apa ya, kita sampaikan dengan humanis juga Pak. Kita panggil mereka nanti kantor satpol, kita edukasi dengan baik, dengan humanis, menyampaikan sesuai perda yang berlaku itu supaya mereka ikut. Saya kira kita nggak perlu kasar-kasar karena terkait juga Pak ya, kita santai ngobrol-ngobrol, kita beritahu perdanya bahwa mereka salah, soal mereka tahu, paham, mengikuti juga. Selama ini mungkin ada hasutan-hasutan bagi mereka terkait mengenai ada isu yang berkembang itu tadi, di mana salah satu PK5-nya itu tadi tidak mau atau tetap berjualan di situ, walaupun di situ tidak ada suatu bentuk penegakan perda. Gimana menurut Itu ada, seperti itu memang ada. Salah satu PKL juga menyampaikan, tapi PKL kan cuma nggak satu saja, banyak. Jadi dari mereka ada yang puluhan juga dengan hasutan seperti itu ya, ada yang mau ya, makanya yang bandel itu kita panggil nanti. Kita panggil, kita sampaikan dengan baik juga, mereka salah, tapi itu aturan. Karena selama sudah bertahun-tahun kan baru diterapkan ini juga, gitu Pak. Terus terkait mengenai tim dari Perindak dan tim dari Satpol PP terkait mengenai penataan dan penertibannya itu seperti apa? Ya, kemarin ini ya, untuk terkait dari tim kita sebenarnya sudah kita kumpulkan di Balai Kota kalau nggak salah Desember kemarin ya, kita kumpulkan baik itu dari PKL-nya, baik itu dari pemilik toko yang ada di Jalan Doho, kita kumpulkan. Pertama kita kumpulkan untuk pemilik toko ya, yang toko yang berada di Jalan Doho kita kumpulkan di Balai Kota, kita ambil subsidi baik. Setelah itu kita PKL-nya kita ambil ya, dapat surat keputusan bersama ya. Intinya dari pemilik toko itu merasa keberatan karena apa, kalau mereka PKL itu jualan dari siang sampai sore itu parkirnya nggak ada, jadi omset dari pemilik toko itu berkurang. Akhirnya kita dapat kesepakatan itu untuk jualan pukul 21 itu juga, makanya mereka sudah membuat surat kesepakatan bersama mengikuti aturan yang ada itu. Berarti itu semua dituangkan dalam suatu bentuk berita acara untuk ya, kesepakatan tadi? Iya, dari kabinet juga, makanya mereka ikut tanda tangan di situ, makanya mereka mengikuti aturan ini. Terus nanti ke depannya seperti apa? Terkait mengenai suatu bentuk bila mana ada pelanggaran lagi, terkait mengenai ada salah satu PK5 yang tidak mematuhi terkait mengenai ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Ya, karena sudah ada sosialisasi, kita juga ada surat teguran ya, kita ambil barang-barang milik mereka untuk segera ya. Contoh kita ambil kayak tadi kursi, meja, tikar, itu aja yang kita ambil. Kita bawa ke kantor satpol, nanti dulunya kita panggil juga ke kantor satpol. Gitu. Berarti mereka semuanya mau menerima? Mau menerima, karena nggak semuanya itu yang melanggar, cuma mungkin ada 1-2 aja yang masih bandel Pak. Semuanya sudah ngikuti aturan. Berarti yang kita pantau yang bandel aja? Iya betul. Jadi yang kalau bandel tadi kan bisa melalui temannya yang lain tadi untuk bertindak seperti apa yang mereka lakukan. Terus kayak mengenai suatu Disperindak bagus,
selaku PPNS di Superindah itu tadi mengenai PK5 itu tadi terkait dengan penataannya tadi, atau dibuat berapa bidang-bidangnya itu tadi, atau nggak boleh berjualan atau penataannya seperti apa? Ya sesuai perda tadi ya, kesepakatan bahwa jualan belinya itu dari tim seperti itu dan nanti untuk penindakan dari Satpol itu. Oke, berarti kita sudah sinergis ya terkait mengenai apa yang menjadi tim dari pemerintah kota untuk melakukan suatu bentuk penindakan secara justisi dan non justisi untuk penindakan PK5 yang mana itu telah melakukan suatu hal pelanggaran ketertiban di masyarakat. Sementara itu aja, mungkin Pak Harjo ada tambahan? Ya, terima kasih. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya Satpol PP, kita penegak perda maupun perwali. Untuk dinamika di PKL itu di kota maupun di kabupaten, khususnya di Jawa Timur, itu dinamikanya sama. Jadi kita tergantung dari perda maupun perwali kabupaten kota. Di sini perda perwalinya PKL itu kan pengampunya kan ada di Disperindah. Jadi penataan, pembinaan, pemberdayaan itu ada di Disperindah. Kita itu sebagai Satpol PP di garda yang paling belakang, yaitu nanti garda yang paling belakang apa? Mengeksekusi apa yang sudah dilakukan oleh pengampu dari perda tersebut. Namun demikian di dalam suatu PKL ini memang di kurun waktu selama 2014 perda maupun perwalinya di 2015 itu perlu dengan zaman modern itu perlu sebetulnya di sini perlu adanya suatu pembenahan, perbaikan. Soalnya apa? Sudah kita lebih dari 5 tahun maupun lebih dari itu kan dinamika di kota Kediri kan berubah. Ya. Makanya di situ juga harus kita perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Contoh aja di perda maupun di perda ini sanksinya cuma hanya sanksi administrasi. Jadi kita tidak bisa mengeksekusi dalam arti justisinya. Jadi kita cuma hanya bisa administrasinya aja. Untuk efek jerahnya ya kita ya istilahnya dalam bahasa Jawanya itu ya kita ya terus kuat-kuatan, istilahnya nanti kita membandel dan sebagainya, kita terjunkan tim, terus teman-teman juga ada di patroli maupun baik siang, sore maupun malam. Itu dari kami. Selama perda itu belum dirubah, kita juga melaksanakan dan menganjurkan bahwa PKL itu sesuai dengan perda yang ada di kota ini. Betul, Pak Kabid. Jadi terkait mengenai suatu bentuk perda itu kan dan perwali itu kan ada namanya nanti yang bisa daluarsa, bisa sesuai tidak dengan perkembangan terkait mengenai suatu bentuk penataan PK5. Nggak bisa dipungkiri karena semakin banyak masyarakat yang sifatnya konsumtif, apalagi terkait mengenai PK5 menjualkan suatu bentuk barang dagangannya yang sesuai dengan jangkauan mereka untuk kebutuhan hidupnya. Tentunya kita terus tetap mengantisipasi dan harus bisa memberikan suatu bentuk solusi ke depan untuk kota Kediri agar kota Kediri itu semakin tertata rapi dan nyaman untuk masyarakat yang lainnya untuk melakukan suatu bentuk kegiatan mobilitasnya. Sementara itu aja, terima kasih Pak Harjo, Pak Agus, Mbak Isti, dan tim yang selaku PPNS, selaku kaki juga. Mohon izin Pak Asesor, ini untuk pengolahan justisi dan justisi saya jadikan satu karena dengan menit tadi kita juga menyelesaikan kondisi yang ada di kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.